Puji Tuhan, selamat sore buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur hari ini Tuhan pelihara kita. Dan saat ini bersuka cita sekali Bapak Ibu, karena kita di dalam PA seperti biasanya Bapak Ibu. Ya, hari ini maksud saya hari ini tidak seperti biasanya ya, karena kita berada di tempat yang ya sebenarnya tempat yang lama, tetapi kita sudah ya direnovasi dan terlihat ya, ini mungkin Bapak Ibu tidak terlihat tidak lagi asing. Ini adalah kerinduan kita sekalian. Kita bersyukur karena walaupun dengan berbagai macam halangan, berbagai macam tantangan, hari ini ibadah PA kita bisa laksanakan di gereja kita ya Bapak Ibu ya. Dan doakan supaya pandemi ini bisa berakhir dan kita akan melaksanakan ibadah seperti sedia kala. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melaksanakan ibadah PA. Namun sebelum kita lanjut untuk ibadah PA lebih lanjut lagi mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian seperti yang Kau ingini. Sama-sama, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, ku telah mati. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pujian ini begitu sangat indah yang mengingatkan kita kembali akan kurban Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita yang begitu hina dan diangkat oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami ada sebagaimana ada, ini karena kemurahan Tuhan, ini karena pembelaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, seperti yang telah kami lakukan sebelum-sebelumnya ya Tuhan, bahwa kami mengadakan ibadah PA, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal pada pertengahan hingga pada akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, baik jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, maupun umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melindungi segenap kehidupan mereka. Hikmat Tuhan turun atas setiap kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti isi atau kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami pelajari untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, biarlah hikmat-Mu Tuhan turun atas kami. Hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara di saat ini ya Tuhan. Hamba memohon biarlah hikmat-Mu Tuhan, otoritas dari Engkau Tuhan, kekuatan, otoritas dari Allah akan menaungi hamba-Mu Tuhan, menguasai pikiran, perasaan, bibir, lidah hamba-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, agar hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami mengucap syukur dan kami akan memulaikan ibadah PA saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya menyapa kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Ya, damai sejahtera untuk kita sekalian. Kasih dari Tuhan senantiasa melimpah atas kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini seperti yang sudah saya katakan tadi ya, kita beribadah ibadah PA saat ini, live streaming ini dilaksanakan di gereja ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, mungkin kok backgroundnya ini nggak asing lagi ya, hanya mungkin ada sedikit tambahan di belakang ya, Bapak Ibu lihat sendiri. Nah, dia adalah penampakan atau penampilan baru dari gereja kita. Kita bersukacita, bersyukur karena Tuhan sudah menyertai sampai sejauh ini, dan saya yakin dan percaya Tuhan sertai sampai sejauh ini, Tuhan juga akan menyertai hingga akhirnya ya. Mari kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan kerjakan adalah baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Hari-hari ini kita sudah belajar banyak ya, kita sudah mempelajari. Dan satu hal yang saya ingin katakan kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari Alkitab itu sendiri, itu semua berkaitan. Tidak ada yang bertolak belakang atau menentang satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu mungkin menemukan ada ajaran-ajaran yang bertolak belakang dari Alkitab itu sendiri yang kami sampaikan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa langsung berikan komen kepada kami, karena itu juga untuk pembelajaran bagi kami. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kami sampaikan adalah apa yang kami pelajari, yang kami gali dari firman Tuhan itu sendiri. Kita sudah belajar banyak, bahkan tentang doktrin Allah, tentang kita belajar tentang manusia, tentang dosa, dan juga kita sudah belajar juga tentang pernikahan. Kita belajar juga tentang hal-hal yang pemahaman-pemahaman yang timbul-timbul di hari-hari ini. Banyak pemahaman-pemahaman yang mencoba untuk mengaburkan iman Kristen. Semuanya kita pelajari dan kita lihat satu demi satu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bersyukur karena kita mempelajarinya dari Alkitab, maka segala sesuatunya akan terlihat dengan jelas. Oh, ini sesuai dengan firman Tuhan. Oh, yang ini ternyata kelihatannya sih sama, tapi ujung-ujungnya berujung kepada hal-hal yang ini ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu untuk cermati dan kita harus lihat dengan baik, dan supaya kita bisa membedakan, oh inilah kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan, sehingga kita memilih hal-hal yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan belajar satu topik yang tidak asing lagi Bapak Ibu, di mana di dalam kehidupan kita di dalam kehidupan kekristenan ya Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang sering kita jumpai ya. Oke. Ya, inilah topik kita untuk hari ini Bapak Ibu. Lahir baru. Nah, tentunya kata ini tidak asing lagi, bukan ya Bapak Ibu ya? Tentunya kata ini tidak asing lagi untuk kita. Mungkin kita sering dengar ketika ada orang bersaksi, atau mungkin ketika ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyinggung atau mengatakan tentang kata-kata yang mengatakan lahir baru, atau mungkin mengatakan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan born again, jadi dilahirkan kembali. Nah, banyak orang juga memahami seperti kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Yohanes, di sana percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus berkata, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa dia harus seseorang itu harus dilahirkan kembali supaya dia layak di dalam kerajaan surga. Tapi Nikodemus berkata demikian, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Aku ini kan sudah tua, aku sudah dewasa. Mungkin kita mengatakan, saya ini sudah dewasa. Terus Nikodemus berkata, karena secara apa ya Bapak Ibu ya, kalau kita katakan secara umum ya, kalau kita dikatakan kelahiran, maka itu kita akan mengerti bahwa itu suatu proses di mana seseorang itu ada seorang ibu yang mengandung, terus tiba-tiba kan di dalam perutnya itu ada bayi atau janin, mungkin terus tiba-tiba bayi itu keluar dari perut, dan itulah kita katakan sebagai kelahiran, proses kelahiran. Tetapi ternyata di dalam kerohanian juga Bapak Ibu, hal yang disebutkan dengan kelahiran itu pun harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sekarang kita akan lihat sih seperti apa sebenarnya konsep kelahiran baru, atau seperti apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan kelahiran baru itu. Beberapa orang mungkin mengatakan seperti ini Bapak Ibu, orang yang telah dilahirkan baru atau orang yang disebut sebagai orang yang lahir baru adalah orang yang telah dibaptis. Nah, jadi orang itu kalau sudah dibaptis berarti dia itu orang yang sudah lahir baru. Jadi sehingga Bapak Ibu tidak jarang kita menemukan ada orang-orang yang mengatakan, saya ini sudah lama orang Kristen, maka sekarang saya harus dibaptis. Nah, supaya sah. Itu tidak salah Bapak Ibu ya. Terus dikatakan, berarti orang ini sudah lahir baru. Itu bukan suatu anggapan yang salah, tetapi baptisan itu kalau yang kita lihat di saat-saat ini Bapak Ibu ya, bukan menyatakan bahwa seseorang itu telah lahir baru Bapak Ibu. Saya sendiri adalah saksi dari hal itu Bapak Ibu ya. Saya pernah mengikuti satu kegiatan kerohanian anak-anak muda, dan di sana semua orang itu
dibaptis, yang belum dibaptis harus dibaptis di dalam kegiatan itu. Sedangkan saya sendiri tidak mengerti apa itu baptisan itu sendiri. Saya sendiri hidup masih di dalam hidup yang kacau balau, masih di dalam hidup yang tidak karu-karuan, terus ikut dibaptis. Nah, jadi saya adalah saksi dari itu, mengatakan bahwa baptisan itu bukan suatu hal yang membuktikan bahwa seseorang itu sudah lahir baru. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan, oh mungkin dulunya dia ini, kalau dia sudah Kristen berarti dia sudah lahir baru. Jadi tidak peduli, entah itu dia anak-anak kecil, oh dia sudah Kristen berarti oh anak-anak ini, oh berarti orang ini sudah lahir baru. Buktinya apa? Oh karena dia beragama Kristen. Nah, ini juga suatu anggapan yang bukan hal yang salah juga Bapak Ibu ya. Itu bukan sesuatu yang salah juga, tetapi ini belum tentu membuktikan seseorang itu sudah lahir baru atau belum. Nah, jadi Bapak Ibu, lahir baru itu seperti apa sih? Terus yang selanjutnya mengatakan bahwa orang itu ternyata dia sudah lahir baru. Apa buktinya? Oh, dia sudah baca Alkitab kok. Dia sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, terus dikatakan, oh iya ya, dia sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, berarti dia sudah lahir baru. Itu pun belum cukup untuk membuktikan atau untuk menyatakan bahwa seseorang itu sudah lahir baru. Banyak orang yang di luar Kristen yang juga membaca Alkitab, membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan mereka bukan orang-orang, dan membaca itu mereka bahkan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus apa sih sebenarnya patokan kelahiran baru itu? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat nanti ya. Ada juga yang mengatakan bahwa saya sudah lahir baru. Apa buktinya kamu sudah lahir baru? Saya setiap hari berbuat baik. Saya setiap hari melakukan hal kebajikan. Saya setiap hari menolong orang. Itu pun tidak salah saya katakan Bapak Ibu. Atau mungkin mengatakan, oh saya ini sudah pelayanan, saya ini setiap hari sudah ikut melayani, atau mungkin sudah berkhotbah, atau mungkin saya ini sudah adalah pemimpin pujian yang luar biasa, atau mungkin saya ini seorang musisi yang luar biasa, maka saya ini adalah orang yang lahir baru. Itu pun belum membuktikan, belum cukup untuk membuktikan kalau seseorang itu telah dilahirkan baru atau telah dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat tentang kelahiran baru. Ternyata Bapak Ibu ya, mungkin kita lihat ternyata dikatakan lahir baru tidak sesimpel yang kita pahami mungkin selama ini. Kalau kita katakan oh orang itu kalau sudah dibaptis berarti dia sudah lahir baru. Orang itu kalau sudah pelayanan berarti dia sudah lahir baru. Nah Bapak Ibu, lahir baru itu sebenarnya tidak ditentukan oleh tidak bisa kita katakan oh saya ini, oh saudara Daud, saudara Ferry sudah lahir baru. Itu yang bisa tahu hanya pribadinya masing-masing dengan Tuhan. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri setiap orang secara pribadi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan lihat kenapa demikian. Lanjut. Ya, beberapa istilah yang mungkin kita sering jumpai, nanti Bapak Ibu mungkin menjumpai istilah-istilah yang lain yang sering kita temukan bahwa tentang lahir baru itu. Beberapa orang mengatakan bahwa lahir baru itu setara atau biasa juga kita sering dengar dengan sebutan hidup baru. Nah, atau juga kadang kita menemukan juga dikatakan tentang dibangkitkan kembali, atau juga dikatakan seperti ilustrasi atau perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus tentang orang yang hilang, tersesat terus ditemukan kembali. Nah, itu istilah-istilah yang sama. Jadi Bapak Ibu, tentang kelahiran baru itu dari melihat gambaran-gambaran ini, atau mungkin Bapak Ibu punya gambaran yang lain yang Bapak Ibu temukan yang mungkin mudah untuk Bapak Ibu pahami, mungkin silahkan. Tetapi di sini yang digambarkan oleh Alkitab kurang lebih seperti ini. Mungkin ada contoh-contoh lain, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri. Tapi ini yang paling umum yang saya temukan di dalam Alkitab. Lahir baru atau hidup baru itu juga, atau istilahnya itu dibangkitkan kembali atau ditemukan kembali. Orang yang dibangkitkan kembali, oh kenapa sih lahir baru? Kita ini sudah kehidupan kita di dalam kehidupan yang sudah seperti ini, bagaimana sih kita memahami tentang kelahiran baru itu?
Kalau kita ini kan sudah hidup lama, kita ini sudah hidup di dalam kehidupan yang bahkan kita sudah dewasa. Mungkin kita berpikir seperti Nikodemus, bagaimana mungkin saya masuk ke dalam rahim ibu saya, lalu saya dilahirkan kembali? Atau mungkin kita katakan hidup baru. Emangnya hidup saya ini sudah usang apa? Atau emangnya hidup saya ini sudah seperti apa sih hancurnya? Terus mungkin kita berkata dibangkitkan kembali. Saya nggak merasa mati. Saya selama ini hidup baik-baik aja kok. Saya selama ini nggak pernah tersesat. Saya tidak pernah merasa terhilang. Atau mungkin kita merasa, emang seperti apa sih lahir baru itu? Emang seperti apa sih hidup baru itu? Nah, mari Bapak Ibu kita akan lihat bersama-sama. Saya akan mengajak kita terlebih dahulu untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Ya, ini percakapan antara Tuhan Yesus bersama Nikodemus, seorang guru besar ya. Dia adalah seorang guru yang di kalangan Israel. Dia juga menyampaikan tentang firman Tuhan, seorang yang menggali firman Tuhan. Dan di sini dia tidak mengerti akan hal ini. Mungkin juga, saya juga sebelum mengenal Tuhan, saya juga sebelum percaya kepada Tuhan, saya tidak mengerti akan hal ini. Ini hal yang biasa Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita akan lihat bersama-sama. Ayat yang ke-5 di sana dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang di sini dikatakan sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti di sini kita pahami adalah ada kelahiran yang lain selain kelahiran fisik Bapak Ibu ya. Dan itulah yang kita sebut sebagai lahir baru atau hidup baru, di mana kita itu hidup di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, di sini mungkin kita meranggapan itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Kelahiran baru itu mungkin sehingga kita mungkin terkesan sepertinya kita itu seperti merendahkan atau menyepelekan akan hal ini. Mungkin kita berkata, bahkan mungkin kita berkata, saya tidak perlu itu. Saya hanya perlu hidup melakukan apa yang baik. Saya hanya perlu hidup, saya beribadah, menunjukkan identitas saya sebagai orang Kristen. Saya hanya melakukan apa yang baik, membantu orang, menolong orang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran baru ini kalau kita pahami ini merupakan suatu hal yang sangat dalam Bapak Ibu. Bahkan di sini dikatakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak dilahirkan kembali, orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pentingnya hal ini di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan, saya ini dulu seperti ini. Mungkin kita terkesan menyepelekan akan hal ini, merendahkan akan hal ini. Sekarang kita akan melihat bahwa ternyata lahir baru itu atau kehidupan baru itu merupakan hal yang penting yang harus kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Karena Bapak Ibu kita tidak bisa dikatakan Kristen sejati kalau kita tidak mengalami yang namanya lahir baru ini. Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Dan Bapak Ibu, kekristenan sebenarnya saya katakan adalah kekristenan itu dimulai dari lahir baru itu. Kristen sejati akan dimulai dari yang namanya lahir baru. Kalau dia belum lahir baru, maka dia belum disebut sebagai Kristen sejati. Mungkin kita Kristen, tapi kekristenan kita adalah kekristenan yang hanya sekedar ikut-ikutan karena sudah dari kecil Kristen, atau karena kita ini sering suka dengan gereja, lalu kita sering datang beribadah, suka beribadah. Nah tidak demikian Bapak Ibu ya. Lahir baru itu merupakan satu karya Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ini sangat penting.
Kalau kita tidak mengalami akan hal ini di dalam kehidupan kita, maka sangat disayangkan. Sia-sia segala sesuatu yang kita lakukan di dalam aktivitas kita sebagai orang Kristen, maka semuanya menjadi sia-sia. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, di sini kita akan, sebelum kita lanjut membahas tentang keadaan lahir baru ini, saya ingin menunjukkan keadaan kita sebagai manusia. Kenapa sih kita perlu untuk lahir baru? Kenapa sih pentingnya lahir baru itu dalam kehidupan kita? Kita akan lihat bersama-sama di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Ya. Di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu saya akan bacakan juga di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, ini hal yang penting untuk kita lihat. Terus dikatakan bahwa semua orang, jadi kita semua dahulu adalah orang-orang berdosa, dan kita itu mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran itu Bapak Ibu. Jadi dosa itu mengakibatkan kematian. Mungkin kita mengatakan, oh mati seperti apa sih? Saya tidak percaya. Mungkin kita mengatakan, oh saya ini dulu saya tidak percaya Tuhan, tapi saya masih hidup sampai sekarang. Mungkin kita berkata bahwa, apa sih? Saya tidak pernah merasakan bahkan untuk menderita karena dosa. Mungkin kita mengatakan bahkan mungkin menderita karena dosa kita tidak pernah merasakan. Mungkin kita hidup sampai hari ini baik-baik saja. Lalu kenapa di sini dikatakan kita ini sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian yang dimaksudkan adalah kematian secara rohani. Kita mungkin hidup, aktivitas kita bekerja seperti orang-orang pada umumnya, orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita oh sama aja sih. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak hidup, yang belum hidup di dalam Tuhan, orang yang masih hidup di dalam dosa dan pelanggarannya, yang belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka dia adalah termasuk golongan orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang mati karena dosa-dosa dan pelanggarannya. Fisiknya kelihatan baik, tubuhnya mungkin kelihatan kekar, sehat, kuat, tetapi rohaninya mati. Di hadapan Tuhan mati secara rohani. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan bahwa kita ini sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Itu tinggal, fisik ini mungkin masih hidup Bapak Ibu, tetapi kita hanya tinggal menunggu waktu. Kita akan menghadapi kematian yang sesungguhnya. Bukan mati seperti yang kita bayangkan saat ini Bapak Ibu, mati sudah selesai, bukan. Tetapi masih akan ada kehidupan setelah kematian Bapak Ibu. Entah kita berakhir seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, tujuannya hanya berakhir pada dua tempat, entah surga atau neraka. Nah, hanya itu tempatnya. Kalau kita mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran kita, maka kita akan berakhir di tempat penyiksaan seperti yang kita pahami, seperti yang kita ketahui, yaitu neraka. Tetapi kalau kita hidup di dalam kehidupan yang kekal, kalau kita hidup di dalam Kristus, kalau kita telah hidup di dalam kehidupan yang baru, kehidupan kita akan berakhir pada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Inilah keadaan manusia. Semua manusia mati tanpa terkecuali. Saya, bahkan saudara Daud, Ferry, dan mungkin Bapak Gembala, dan siapapun dia, semuanya telah mengalami kematian karena dosa-dosa dan pelanggaran sebelum menerima Tuhan. Tetapi bersyukur Bapak Ibu ya, oleh Tuhan kita beroleh kasih karunia. Terus yang selanjutnya di sini dikatakan, inilah keadaan manusia. Yang saya ingin katakan adalah manusia semuanya mati. Kalau di dalam Roma dikatakan kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus dikatakan di dalam Roma tadi, semua orang berbuat dosa. Jadi tanpa terkecuali manusia itu, kecil besar, tua muda, anak-anak, orang dewasa, bahkan yang masih di dalam kandungan pun, semuanya adalah orang-orang yang berdosa Bapak Ibu ya. Naturnya adalah orang berdosa. Terus yang selanjutnya ya,
di dalam di yang bagian selanjutnya adalah di Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Ya. Sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi ini suatu hal yang sangat miris Bapak Ibu ya. Ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ini benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada yang benar. Kalau tidak ada yang benar, kalau dikatakan tadi di ayat yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa. Dan di sini dikatakan tidak ada seorang pun tidak ada yang benar. Kalau tidak ada yang benar berarti semuanya berdosa. Ya kurang lebih sama dengan yang tadi, tidak ada yang luput dari dosa. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi manusia di dalam keadaan yang berdosa Bapak Ibu, tidak bisa, mereka itu mungkin mencari Allah tetapi tidak bisa Bapak Ibu ya, tidak mungkin. Dan sehingga dari hal ini Bapak Ibu saya menyimpulkan bahwa keadaan manusia yang berdosa ini, manusia tidak mampu untuk bertemu dengan Allah, manusia tidak mampu untuk bahkan mencari Allah pun manusia tidak bisa Bapak Ibu ya. Sehingga karena di dalam keadaannya seperti ini, maka banyak timbul kepercayaan Bapak Ibu ya. Manusia itu menciptakan karena manusia tahu bahwa sebenarnya ada kekuatan yang lebih dari manusia itu sendiri, dan itulah yang patut untuk disembah, itulah yang patut dipuja. Sehingga manusia itu menciptakan Allah mereka sendiri. Ada penyembahan, ada manusia yang menciptakan Allah dari pohon, ada yang menciptakan Allahnya dari batu-batu, ada yang menciptakan Allahnya mungkin di patung-patung, ada mungkin yang menciptakan Allahnya mungkin yang menjadikan mungkin matahari itu dijadikan sebagai Allah, bulan itu dijadikan sebagai Allah. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah itulah keadaan karena manusia itu berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi karena dosa membuat manusia itu tidak bisa untuk bahkan mencari Allah pun manusia itu, Allah yang sesungguhnya sebenarnya manusia tidak bisa menemukannya. Sebab itu Bapak Ibu bahwa kita melihat keadaan ini begitu sangat miris, dan ini sangat penting untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan dengan kelahiran baru itu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ya. Itu adalah keadaan yang tadi itu adalah keadaan manusia ketika berdosa. Sekarang kita lihat akibat-akibat dari dosa itu Bapak Ibu. Dosa itu mengakibatkan manusia itu bermusuhan dengan Allah. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 ya, di sana dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi di sini di bagian yang awal yang saya katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Jadi masih seteru. Jadi ini suatu hal yang kita lihat. Bapak Ibu pasti tahu kata seteru ini ya. Jadi suatu pertentangan, lebih dari pertentangan, lebih dari permusuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi bermusuhan. Jadi di sini kita lihat manusia itu benar-benar berseteru dengan Allah karena dosa itu Bapak Ibu. Keadaan dosa membuat manusia itu bermusuhan dengan Allah. Keadaan manusia yang berdosa. Terus yang selanjutnya, dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Nah ini kita pasti tahu bahwa dosa seperti yang difirmankan Tuhan melalui Yesaya, bahwa sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruanmu, tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhanmu adalah dosa-dosamu. Jadi dosa membuat memisahkan antara manusia dengan Allah. Inilah keadaan manusia yang berdosa, bermusuhan dengan Allah. Terus dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Terus yang selanjutnya, dosa itu mengakibatkan atau berujung kepada maut.
Nah, ini kita bukan hanya terpisah dari Allah Bapak Ibu ya. Kalau hanya terpisah dari Allah, terus kita hidup ya bebas senangnya, nggak masalah. Tapi ini masalahnya Bapak Ibu, kita terpisah dari Allah. Hidup kita pasti kalau orang itu terpisah dari Tuhan, pasti akan merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Mungkin kita hanya merasakan itu kalau hanya terpisah dari Allah ya nggak masalah. Tetapi di sini kita akan mengalami maut. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu ya. Kita akan mengalami maut. Bukan hanya sekedar terpisah dari Allah, tetapi kita akan mengalami penghukuman yang kekal. Ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa di sana hanya ada ratap, kertakan gigi. Wah, ini suatu penderitaan yang luar biasa. Terus yang selanjutnya, dosa itu mengakibatkan kehidupan yang buruk. Dosa itu mengaburkan kebenaran Bapak Ibu ya. Dosa itu mengaburkan, bukan hanya mengaburkan, tetapi menggelapkan kebenaran. Sehingga kalau Bapak Ibu, ini contohnya itu terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim Perjanjian Lama Bapak Ibu ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Saya bacakan sekali lagi. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini keadaan berdosa Bapak Ibu ya. Sangat miris. Semua orang berbuat ini dan itu dan mengatakan ini benar. Oh, ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, ini yang baik. Jadi kalaupun saya membunuh orang, oh saya katakan oh ini benar. Ini saya melakukan hal yang baik. Daripada nanti gini dan begitu. Terus nanti orang-orang mengatakan dia mungkin berbuat curang. Karena menurut pandangannya sendiri, menurut ukurannya sendiri. Oh ini baik, ini benar. Jadi kebenaran itu menjadi kabur. Karena kebenaran itu menjadi kabur, bahkan gelap kebenaran itu, maka kehidupan menjadi buruk Bapak Ibu ya. Bayangkan, kalau tidak ada hukum yang memandu kehidupan kita, maka seperti itulah yang terjadi. Setiap kita akan melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Tidak peduli itu sesuai dengan orang lain atau tidak. Tidak peduli itu merugikan orang lain atau tidak. Tidak peduli itu menyakiti orang lain atau tidak. Yang penting kita, oh ini yang baik menurut saya. Oh ini yang benar menurut saya. Jadi inilah hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita kalau dosa itu menguasai kehidupan kita. Inilah keadaan dosa atau inilah akibat-akibat dari dosa itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat kembali bahwa ternyata inilah keadaan kita ketika kita itu di luar Tuhan. Inilah keadaan kita ketika kita itu tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan ingin sesuatu yang berbeda Bapak Ibu ya. Manusia itu tidak diciptakan dengan demikian. Itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita. Itu jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Sehingga kita akan lihat kembali, inilah yang menjadi pandangan Allah kepada manusia. Bahwa kita akan melihat kalau kita berbicara tentang dosa, maka kita pasti ada hubungannya dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya kita berhubungan dengan hal yang jahat, tetapi itu kita akan berurusan dengan Tuhan. Ya, kita akan lihat dosa. Pandangan Allah terhadap manusia yang berdosa. Ya, kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang pertama kita pahami adalah bahwa Allah adalah kasih. Ini tidak bisa kita ganggu gugat, tidak bisa kita tidak bisa kita kaburkan dan lain sebagainya. Ini pasti ini sudah hal yang mutlak di dalam diri Allah. Dia adalah Allah yang kasih. Terus yang selanjutnya di dalam Yeremia pasal yang ke-31, di sana dikatakan Yeremia pasal yang ketiga, pasal 3 ayat 16 ya. Ya, jadi Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa Yeremia 31, maafkan saya Bapak Ibu, Yeremia 31, bahwa saya akan singkat saja, bahwa dia itu mengasihi manusia dengan kasih yang kekal.
bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi tidak peduli, Allah itu kan kita sudah tahu, Allah adalah kasih. Itu prinsip yang paling utama, bahwa Allah adalah kasih. Jadi sekalipun kita telah berbuat dosa atau kita hidup di dalam kebenaran, itu tidak akan mengurangi porsi kasih Allah yang diberikan kepada kita. Dia tetap mengasihi kita. Walaupun keadaan kita sebagai orang yang berdosa, Allah tetap mengasihi. Ya, tetapi ingat Bapak Ibu ya, kita akan lihat di dalam bagian yang selanjutnya bahwa jangan hanya kita berpikir sehingga karena Allah tetap mengasihi kita, lalu kita seenaknya saja berbuat dosa. Tidak demikian Bapak Ibu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-7, di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-7, ya, di sana dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa Allah itu memang mengasihi, tetapi kita harus ingat bahwa prinsip kasih itu sebenarnya adalah mengandung keadilan. Jadi kita akan lihat bahwa walaupun Allah mengasihi, dia tidak mungkin menyamaratakan dia sudah berbuat baik, walaupun dia hidupnya hancur. Tidak demikian Bapak Ibu ya. Kita harus lihat bahwa kesalahan tetap kesalahan. Tidak ada toleransi. Kalau kita berbuat dosa, maka kita akan menerima konsekuensi dari dosa itu. Walaupun kita mengatakan Tuhan Engkau adalah Allah yang kasih dan lain sebagainya. Kalau kita hidup di dalam dosa dan kita tidak dilahirkan baru, maka kita akan tetap menerima konsekuensi dari dosa itu. Nah, ini tidak bisa ditawar-menawar. Itu adalah bukti keadilan Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu kasih, tetapi keadilannya juga kita jangan abaikan ya. Sehingga kita tidak teledor, kita tidak sembarangan untuk menjalani kehidupan kita. Terus yang selanjutnya, di dalam pandangan Allah, Allah melihat bahwa manusia itu butuh penyelamat. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, di sana dikatakan pada zaman dahulu Allah menyatakan diri dengan berbagai cara melalui nabi-nabi, melalui hamba-hambanya. Ya, jadi Allah itu menyatakan diri dengan berbagai cara. Kira-kira tujuannya apa sih Allah itu menyatakan diri? Ya tidak lain Bapak Ibu, untuk mengatur kehidupan manusia, untuk membuat manusia itu atau mengembalikan manusia itu kepada tujuan sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia, tujuan yang sebenarnya. Jadi ketika Allah menciptakan tujuan manusia itu, ketika menciptakan manusia itu harus hidup demikian, tetapi karena dosa manusia itu akhirnya melenceng dari tujuan itu, sehingga Allah ingin manusia itu supaya kembali kepada kebenaran. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sehingga dari perjanjian lama Allah menampakkan diri kepada manusia, bahkan dikatakan dengan berbagai cara. Terus yang selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Allah melihat bahwa manusia itu membutuhkan seorang penyelamat. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 di sana dikatakan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah mengerti kondisi manusia yang berdosa. Manusia itu butuh keselamatan, tetapi dia sendiri tidak mengerti kalau manusia itu ketika dia berdosa, dia tidak mengerti kalau dia itu sedang berada di area, saya katakan seperti zona merah ya Bapak Ibu ya, zona merah, di mana kita itu berada di suatu keadaan yang berbahaya. Allah melihat itu dan Allah mengerti itu, sehingga karena kasih karunia Allah, ya, karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terus Allah melihat demikian ya. Terus yang selanjutnya Allah sudah menyelamatkan, tetapi di sini kita lihat bahwa manusia itu butuh perubahan, harus berubah, bukan butuh perubahan, harus berubah. Jadi tidak hanya sekedar diselamatkan, sudah selesai. Misinya diselamatkan sudah selesai, udah selesai. Karena kalau begitu Bapak Ibu,
manusia akan kembali seperti itu. Harus berapa kali Allah mengirimkan anaknya untuk berkorban, datang lagi, terus mati lagi, terus nanti manusia jatuh ke dalam dosa lagi, dikirimkan lagi anaknya. Nah, jadi Allah ingin manusia itu berubah supaya kita tidak ulang-ulang hidup di dalam dosa. Dan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, korban Kristus itu hanya satu kali. Jangan kita sia-siakan, jangan kita remehkan, karena itu hanya satu kali selama-lamanya. Jadi di sini dilihat bahwa manusia itu harus diubahkan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21, ya. Jadi ini lanjutan dari ayat yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu telah berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Jadi kehidupan kita yang lama harus ditanggalkan. Terus yang selanjutnya dikatakan, dan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Terus yang selanjutnya, supaya kamu dibarui oleh roh, dan supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Di sini poin penting yang kita lihat adalah supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Jadi roh ini yang kita lihat, bahwa kita dibarui sehingga dikatakan lahir baru. Yang dilahirkan baru adalah roh kita, dan pikiran kita akan diubahkan juga. Kita akan diberi cara atau pola pikir yang baru di dalam oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan yang selanjutnya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan kebenaran dan kekudusan yang diciptakan sendiri, bukan kebenaran dan kekudusan yang diciptakan oleh mungkin orang-orang yang kita pandang sebagai orang-orang yang hebat, bukan itu, tetapi menurut kehendak Tuhan, ya. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata ada kebenaran-kebenaran yang lain, ada kekudusan-kekudusan yang lain. Tetapi di sini kita melihat yang sesuai dengan kehendak Allah adalah yang sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita lihat bahwa manusia itu diselamatkan saja tidak cukup Bapak Ibu ya, tetapi manusia itu harus diubahkan. Nah, itulah perubahan itulah yang disebut sebagai lahir baru. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, lahir baru di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ya, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu ya, keselamatan itu sama juga dengan kita diselamatkan, itu sama juga dengan kita itu dilahir barukan. Ya, kita dihidupkan kembali, kita diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-3 di sana dikatakan bahwa seseorang itu kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di sini dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat suatu hal yang luar biasa, bahwa kelahiran baru itu membuat kita itu memiliki akses untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga melalui Tuhan Yesus Kristus ya tentunya. Jadi inilah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kasih karunia Allah
kelahiran baru itu adalah kasih karunia Tuhan, atau lahir baru, hidup baru itu merupakan kasih karunia Allah. Melalui kasih karunia Allah itu kita dihidupkan kembali dari kematian yang disebabkan oleh dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau tadinya kita baca di ayat yang pertama dikatakan kita mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, tetapi di ayat yang selanjutnya ini kita baca bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita dihidupkan kembali, ya, kita dilahirkan kembali Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya kita masuk ke dalam keluarga Allah. Nah, inilah poin penting yang kita lihat Bapak Ibu. Ini merupakan poin pentingnya bahwa kita masuk di dalam keluarga Allah, dilahir baru. Kalau secara jasmani Bapak Ibu ya, saya dilahirkan baru, saya dilahirkan dari keluarga saya, papa dan mama saya. Ya, saya masuk di dalam keluarga papa dan mama saya dan rumpun di dalam keluarga orang tua saya. Saya masuk di dalam rumpun keluarga itu. Nah, tetapi di dalam kerohanian kita Bapak Ibu ya, ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita dihidupkan kembali, ketika kita memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita masuk di dalam lingkup keluarga Allah. Nah, inilah yang luar biasa. Kalau kita masuk di dalam keluarga Allah, maka kita memiliki akses juga, kita akan hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kelahiran baru itu merupakan kasih karunia Tuhan. Bukan pekerjaan saya sebagai seorang pengkhotbah, atau saudara Daud, atau bahkan mungkin Bapak Gembala, atau mungkin siapapun yang paling kita hormati di dunia ini, tidak dapat membuat kita itu bisa lahir baru. Tidak bisa mengerjakan kelahiran baru itu ya, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan Yesus Kristus, hanya Allah saja yang mampu untuk membuat kita hidup, yang bisa untuk melahirkan kita kembali dan hidup menurut dengan kehendak-Nya. Itulah kelahiran baru. Nah, jadi Bapak Ibu, dulunya kita mati karena dosa pelanggaran kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita dilahirkan, kita dihidupkan kembali, ya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, itu hanya dikerjakan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa melakukannya, hanya Tuhan saja. Lalu kita masuk ke dalam keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah keluarga-keluarga kerajaan Allah. Kalau mungkin dulu kita memahami bahwa lahir baru itu adalah kita sudah dibaptis lalu kita katakan lahir baru. Tidak demikian Bapak Ibu ya. Memang orang yang lahir baru itu akan melakukan hal-hal yang demikian. Dia akan pasti menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dia juga pasti akan menyerahkan dirinya untuk melayani. Dia juga pasti akan menyerahkan dirinya untuk hidup di dalam kebenaran. Dia pasti akan menyerahkan dirinya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi, walaupun kita di sini sudah melayani, walaupun kita di sini sudah mengatakan saya Kristen sejak lahir, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang benar, yang telah dilahirkan kembali. Tidak cukup Bapak Ibu ya. Orang yang telah dilahirkan kembali adalah orang-orang yang benar-benar melakukan pelayanan dengan tulus, melakukan pekerjaan, melakukan kebenaran dengan sukacita, melakukan menolong, mungkin mengasihi orang lain dengan sukacita. Nah, itulah ciri-ciri orang yang lahir baru Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ini adalah tanda dari lahir baru, yaitu pertobatan Bapak Ibu ya. Pertobatan. Seseorang yang dilahirkan baru, dia adalah orang yang bertobat. Bapak Ibu pasti sudah mengerti kata bertobat ini. Artinya itu kita menyadari. Ini yang paling penting dari kata bertobat itu adalah kesadaran kita akan dosa. Tetapi kita ingat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Seseorang tidak mungkin menyadari, oh saya ini orang berdosa, oh saya ini adalah orang yang sudah hidup di dalam dosa, kalau bukan karya Tuhan. Orang tidak akan mungkin menyadari dosa-dosa di dalam dirinya kalau itu bukan karya Tuhan. Dia akan tetap seenaknya untuk hidup di dalam dosa. Dia tidak peduli, oh ini merugikan orang lain, oh ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Enggak. Dia enggak peduli, oh apa itu kehendak Tuhan, oh apa itu kebenaran, oh apa itu firman Tuhan, dia enggak peduli. Tetapi kalau Tuhan berkarya dalam kehidupan orang itu, maka dia akan mengerti, oh ini saya sadar sekarang, saya sudah hidup dalam dosa. Maka sekarang saya mohon ampun kepada Tuhan. Terus yang selanjutnya, saya sudah mohon ampun kepada Tuhan, saya sekarang akan bertekad untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi
Kelahiran baru itu adalah peralihan dari hidup yang fana pada kehidupan yang kekal. Dulunya hidup kita itu sia-sia. Seperti tadi bahwa seperti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari, seorang pun tidak ada yang benar. Walaupun seseorang itu berbuat baik, Bapak Ibu ya, kita lihat inilah yang membedakan kekristenan itu dengan orang-orang yang di luar Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah lahir baru. Orang yang di luar Tuhan, Bapak Ibu, orang yang di luar Kristus, ketika dia melakukan walaupun dia melakukan hal yang baik, itu tetap saja di mata Tuhan adalah kesalahan, adalah pelanggaran, tetap dosa. Tidak ada yang itu tetap dosa. Jadi ukuran dosa itu adalah bukan hanya sekedar melakukan apa yang benar, tetapi bagaimana kita itu hidup di dalam Tuhan, ya. Jadi walaupun kita itu di dalam Tuhan, Bapak Ibu ya, walaupun kita itu melakukan apa yang baik, tetapi kalau kita itu di luar Tuhan, maka itu tetap saja pelanggaran, ya. Tidak ada yang tetap saja kita itu terlihat mati, ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun kebaikan apapun yang kita lakukan, kebajikan apapun yang kita lakukan, kalau di luar Tuhan, maka itu tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tetap orang yang berdosa. Kita tetap akan dihukum, ya, karena kita di luar Tuhan. Nah, terus yang selanjutnya Bapak Ibu ya, kita ini beralih dari kehidupan yang sia-sia. Jadi kehidupan kita itu di luar Tuhan semuanya sia-sia. Mungkin kita terlihat datang beribadah, mungkin kita terlihat semangat, tapi kalau kita di luar Tuhan, Bapak Ibu ya, kehidupan kita ini tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka kita tetaplah orang-orang yang berada di dalam kuasa dosa dan berujung kepada maut, ya. Peralihan dari kehidupan yang sia-sia kepada kehidupan yang kekal. Jadi itulah kehidupan yang baru. Kita memiliki status yang baru. Dulunya kita statusnya pendosa, tetapi sekarang kita statusnya adalah orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, ya. Amin Bapak Ibu ya. Kita bersyukur untuk ini karena Tuhan telah mengerjakan dalam kehidupan kita. Sedikit lagi Bapak Ibu ya. Lahir baru adalah penanggalan, ini hanya singkatnya Bapak Ibu ya, penanggalan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kita tanggalkan manusia yang lama. Ini prosesnya Bapak Ibu ya. Kita menanggalkan manusia yang baru, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Segala sesuatu kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasal 4, Bapak Ibu baca itu dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, Bapak Ibu baca itu berbicara tentang manusia baru. Kita lihat di sana bahwa kehidupan kita harus meninggalkan ini. Mungkin dulunya kita orang yang pemarah, mungkin dulunya kita orang yang pemabuk, mungkin dulunya kita ini adalah orang yang hidup di dalam kesia-siaan, mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan daging. Itu semua kita harus tinggalkan. Nah, jadi kita hidup di dalam kebenaran, meninggalkan semuanya itu dan kita hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik dan memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir kita lihat ya, lahir baru ini sudah saya katakan tadi, ini adalah murni pekerjaan Allah, bukan kerjaan siapapun, tetapi murni pekerjaan Tuhan. Dan ini hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita, ya. Kalau orang mengalami kelahiran baru itu hanya terjadi satu kali, tidak dua kali. Karena orang yang lahir baru, maka dia akan sungguh-sungguh. Karena dia mengerti, Tuhan itu sudah berkorban. Tuhan itu kasih karunia itu Tuhan begitu sangat luar biasa. Dan dia menghargai kasih karunia itu. Sehingga kehidupannya itu mengerti apa yang dia harus lakukan, bagaimana dia harus hidup. Nah, inilah orang yang telah lahir baru. Jadi Bapak Ibu kita mengerti bahwa lahir baru itu bukan hanya sekedar dibaptis, bukan hanya sekedar sudah melayani, bukan hanya sekedar melakukan apa yang benar, bukan hanya sekedar suka baca Alkitab, tetapi lahir baru adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, di mana kehidupan kita itu diubahkan dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang bernilai, menjadi kehidupan kita itu yang berharga di mata Tuhan. Oke, amin untuk ibadah kita saat ini, untuk firman Tuhan saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita angkat pujian yang tadi. Sangat indah ya pujian tadi Bapak Ibu ya. Pujian tadi sangat indah. Kita angkat kembali.
kita angkat pujian ini bukan dengan barang fana. Kehidupan kita telah diubahkan, seharusnya kita bersyukur. Hidup kita sia-sia menjadi berharga, menjadi berarti di mata Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada pengumuman penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ibadah kita berjalan seperti biasa, hanya yang berbeda untuk di bulan depan ini. Bulan depan ini kita akan melaksanakan ibadah perdana di gereja ini dengan kita juga, walaupun kita melaksanakan ibadah, tetapi kita tetap melaksanakan juga mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan memakai masker, mencuci tangan, dan kita juga menjaga jarak ya. Kita nanti akan sediakan fasilitas untuk itu dan semuanya akan diatur. Dan untuk ibadah perdana ini kita akan Bapak Ibu nanti yang butuh jemputan akan dijemput ya Bapak Ibu ya, oleh Saudara Daud nanti akan dijemput. Dan di dalam ibadah perdana ini kita akan tetap Bapak Ibu tetap jaga kesehatan ya, tetap betul-betul walaupun kelihatannya mungkin sudah mulai membaik, tetapi kita tetap harus menjaga kondisi fisik kita. Jangan sampai karena hal ini nanti nama Tuhan kita yang dipermalukan ya Bapak Ibu, jangan sampai. Tetapi kita tetap optimis bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau sampai pun bagaimana hasil kedepannya, nanti kita akan lihat
akan seperti apa dan kita akan pertimbangkan kembali. Namun ibadah perdana ini akan dimulai di minggu besok ini ya Bapak Ibu, hari Minggu jam 8 pagi ya, jam 8 pagi. Nanti berarti kalau dijemput harus sebelum jam 8 sudah harus siap-siap ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita bisa aman untuk melaksanakan ibadah ini. Dan minggu pertama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan. Nanti perjamuannya akan tetap dibagikan karena beberapa dari sidang jemaat juga masih belum bisa hadir karena satu dan lain hal ya, karena mungkin kondisi fisik dan lain sebagainya. Kita harus tetap menghargai itu. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir silakan, tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak mungkin merasa masih merasa ragu ataupun masih merasa sedikit takut, khawatir, silakan, tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa ibadah dari rumah. Ini adalah kebijakan kita bersama karena untuk keamanan kita bersama juga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sendiri yang mengerti kondisi Bapak Ibu saudara sekalian, dan biarlah kita semuanya tetap berada di dalam lindungan Tuhan ya. Semuanya Tuhan yang biar kita tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita berdoa hari ini juga, kita berdoa atas Sheryl ya. Oh ya, hari ini ada adik kita Sheryl ya, anak sekolah minggu kita hari ini berulang tahun. Kita tetap doakan dan juga kita berdoa untuk mereka yang masih di dalam kondisi kelemahan fisik. Kita tetap berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih di dalam lindungan Tuhan, dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah PA kami dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya berjalan dengan baik. Hamba-Mu secara pribadi telah selesai berkata-kata, dan biarlah Tuhan, hamba memohon Tuhan berbicara lebih lagi kepada setiap umat-Mu Tuhan, untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih baik, agar kami semua mengerti kehendak-Mu, agar kami semua tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan akan pelaksanaan ibadah perdana kami di bulan Oktober yang akan datang ini ya Tuhan. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan turut campur tangan agar semuanya berjalan dengan baik, bukan hanya prosesi ibadah, tetapi setiap umat Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir di tempat ini, yang melaksanakan ibadah secara virtual. Kami tetap berdoa biarlah semuanya tetap di dalam lindungan Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan aman dan damai sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk adik kami Sheryl yang saat ini Tuhan telah berkati dengan perpanjangan usia. Kiranya Tuhan memberkati di perpanjangan usia ini. Biarlah Tuhan tetap terus menjaga kehidupannya di dalam masa-masa pertumbuhannya, di dalam pendidikannya. Tuhan sertai, limpahkan hikmat, limpahkan kesehatan dan kekuatan, kecerdasan. Tuhan limpahkan dalam kehidupan anak ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk masa depannya, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik juga untuk kedua orang tuanya, Tuhan juga yang memberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan. Terpujilah Tuhan ya. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk beberapa sidang jemaat, baik itu suami dari Bu Timbul dan juga Tante Lin, dan bersama dengan suami ya Tuhan, yang saat-saat ini masih di dalam kelemahan fisik. Tuhan, kami berdoa, kami serahkan anak hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong berikan pemulihan, Tuhan tolong berikan kekuatan, Tuhan tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, sukacita tetap melimpah dalam kehidupan mereka. Walaupun di dalam kelemahan fisik mereka, mereka juga tetap bisa untuk menjadi berkat, memberikan semangat bagi yang lain, memberikan damai untuk orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, maupun anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Mereka yang saat ini di dalam pekerjaan mereka yang saat ini di dalam usaha mereka, yang saat ini di dalam pendidikan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan, dilimpahkan hikmat oleh Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik, mengelola usaha dengan baik, mengelola pekerjaan, melakukan pekerjaan dengan baik, dan
melakukan pendidikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan, memberkati pendidikan anak-anak-Mu, dan tetap melimpahkan sukacita dan damai sejahtera. Kesehatan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan melimpah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.